Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat berjumpa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat Hasanah yang dirahmati oleh Allah. Di sini izinkan saya menyampaikan beberapa kultum singkat mengenai melembutkan hati di bulan yang suci. Kita mungkin pernah atau sering mendengar bahkan mengalami iman yang turun yang menyebabkan hati kita menjadi keras, hati kita yang menolak pada kebajikan. Padahal hati yang lembut inilah modal keselamatan kita di akhirat. Ada suatu doa yang sangat bagus untuk kita panjatkan, yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar atau dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Maka sahabat Hasanah sekalian, kelembutan hati adalah merupakan keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita mempunyai hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima peringatan, keras ketika tidak bisa mengambil pelajaran, kerasnya hati sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan dari Allah tidak diindahkan. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, dan mudah-mudahan kita termasuk tidak mempunyai hati yang keras, tidak menjadi umat yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati yang keras itu bagaikan batu dan bukan seperti besi maupun baja. Karena besi ataupun baja dapat meleleh ketika dipanaskan, sedangkan batu jika dimasukkan api tidak akan meleleh. Lantas, bagaimana cara menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama adalah menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Semakin seorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan betapa kerasnya hati. Bahkan, saat ini kita sudah menganggap dosa maksiat sebagai hal yang biasa. Mari kita mulai menjauhi maksiat. Dan sebaiknya kita berupaya untuk menjaga lisan kita, tidak menyakiti hati orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, dan selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan sholat. Kita dapat menambah ibadah sholat kita, menambah kekhusyukan hati kita, dan menambah sholat-sholat kita yang mungkin masih kurang dan masih bertujuan pada dunia saja. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit hati. Oleh karena itulah, lembutkanlah hati kita dengan bacaan Al-Quran. Dan selanjutnya memperbanyak zikir. Biasakan lisan kita untuk berzikir agar terlindung dari godaan setan. Pentingnya kita untuk menjaga lisan. Apabila kita tidak bisa mengucapkan hal yang baik, lebih baik diam. Apabila kita dapat berucap yang baik, lebih baik berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berpuasa.
Orang yang berpuasa dapat melatih hati kita menjadi lebih lembut dan condong pada ketaatan. Yang selanjutnya itu berbuat baik kepada anak yatim. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada anak yatim. Kita bisa memberikan bantuan moral dan spiritual kepada orang yang membutuhkan. Yang selanjutnya itu duduk di majelis ilmu. Kita dapat mengikuti pengajian secara virtual maupun secara langsung dengan berguru kepada orang yang lebih paham agar mencharge iman kita, mencharge hati kita supaya hati kita menjadi lebih tenang. Sahabat Hasanah yang dirahmati oleh Allah, kita harus selalu berusaha untuk melembutkan hati dan tidak berleha-leha. Semuanya membutuhkan perjuangan, sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa munajat dan berjihad melawan hawa nafsu, kita tidak akan bisa. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa berusaha dan berdoa agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit kultum yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada manfaat, semua datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabihil taufik wal hidayah. Ustazah Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.